Tuhan, usia kedua orang tuaku semakin bertambah. Tolong kabulkanlah keinginan orang tuaku dan berikanlah mereka kesehatan dan umur panjang, supaya mereka bisa melihat aku menikah dengan seseorang yang benar-benar sayang sama anaknya. Tahun depan 10 tahun pernikahan. Tuhan tolong hadirkan malaikat kecil keturunan suami di rahimku ya Allah. Bismillah teman-teman, saya tahu banget banyak dari kalian yang mungkin ngerasa kayak kenapa ya Allah doa saya selama ini belum juga dikabulkan gitu. Padahal ibadah saya udah lebih baik, saya udah tahajud, saya udah zikir, saya udah tilawah, saya udah istighfar gitu. Bahkan saya udah berbaik sangka kepada Allah, tapi kok doa saya belum diijabah juga, belum dikabulkan juga. Kok hidup saya masih banyak masalah, difitnah sama orang, diomongin negatif sama sosial media, dituduh melakukan hal yang sebetulnya nggak saya lakukan, malah saya udah diem tapi mereka masih tetap aja terus-terusan menyakiti saya dengan cara omongan dan seterusnya gitu. Nah sekarang saya pengen membacakan dulu ya, nanti saya respon beberapa komentar tentang ini yang ada di sosmed saya yang muncul. Misalnya ada yang bilang gini, ya Allah sembuhkanlah penyakit anak hamba. Udah sebulan lebih di rumah sakit, nggak tega liatnya ya Allah. Itu pasti berat banget buat orang tua. Ada juga yang ngomen kayak gini, hari ini tepat ultahku yang ke-30 tahun. Boleh nggak sih kadonya garis 2 ya Allah? Gitu. Terus ada juga yang bilang, tahun depan udah 27 tahun. Kadang kepikiran toh, aku bakal ngerasain jadi pengantin cantik nggak ya? Gitu. Nikah 3 tahun pejuang garis 2. Hari ini aku kalah sama ipar yang nikah baru sebulan yang lalu langsung ngisi. Tahun ini sudah di 39 tahun. Tahun ini jadi anak yatim piatu dan masih menunggu jodoh. Boleh nggak ya aku merasakan sosok pengganti kesedihan di tahun ini? Akhir tahun nanti umurku 29 tahun. Orang tuaku menginginkanku menikah, tapi belum ada seseorang yang tulus dan benar-benar mau hidup bersama aku. Tuhan, usia kedua orang tuaku semakin bertambah. Tolong kabulkanlah keinginan orang tuaku dan berikanlah mereka kesehatan dan umur panjang, supaya mereka bisa melihat aku menikah dengan seseorang yang benar-benar sayang sama anaknya. Tahun depan 10 tahun pernikahan. Tuhan tolong hadirkan malaikat kecil keturunan suami di rahimku ya Allah. Memasuki 6 tahun masih jadi pejuang garis 2 di tahap legowo. Masih terus meyakinkan diri sendiri kalau ada waktunya Allah dan itu yang terbaik. Tahun ini tahun ke-12 jadi single mom untuk 3 anakku. Dan tahun ini tahun ketiga menjadi cancer survivor. Gak apa-apa kan ya Allah, pasti masih kuat kan buat melewatinya sampai akhir. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kata para ulama, sesungguhnya pertolongan Allah itu datang bersama dengan penantian atau bersama dengan kesabaran. Dan segala sesuatu itu ada waktunya. Salah satu ibadah tertinggi di sisi Allah itu adalah menunggu pertolongan Allah ketika kita sedang susah. Jadi intidharul faraj min indillah afdalul ibadah, kata ulama. Menunggu datangnya pertolongan Allah atau jalan keluar ketika kita lagi ada kesusahan, itu ibadah yang paling afdal. Kita pasti pernah mendengarkan bahwa salah satu tujuan Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu nggak selalu hanya dalam bentuk ritual-ritual seperti sholat dan lain-lain. Kadang tanpa sadar kita ya, sebetulnya dikasih kesempatan oleh Allah untuk beribadah bahkan dalam diam. Beribadah dalam tidur, beribadah dalam duduk, beribadah dalam merasakan sakit, beribadah dalam menangis, beribadah dalam kecewa, beribadah dalam marah karena difitnah gitu. Ibadah seperti apa? Ibadah tadi, yaitu sabar menunggu datangnya keajaiban dari Allah. Kita diam aja dalam ujian, kita tidak berputus asa, kita tidak berkeluh kesah secara berlebihan, itu tuh udah ibadah teman-teman. Bahkan kata ulama afdalul ibadah, ibadah terbaik. Ibadahnya para nabi, ibadahnya Ayub, ibadahnya Musa, ibadahnya Ibrahim, ibadahnya Nabi Muhammad SAW, ibadahnya para solihin. Ibadah mereka itu bukan sekedar ritual, justru ibadah terbaik mereka itu adalah kesabaran
menunggu pertolongan Allah ketika dalam kesusahan. Maka buat kalian yang ngerasa kayak doa kalian belum diijabah, sebetulnya bukan gak diijabah. Allah lagi ngasih kalian kesempatan untuk beribadah dengan ibadah terbaik, yaitu menunggu. Tunggulah gitu. Ala inna nasrullahi qarib. Bukankah pertolongan Allah itu sudah dekat? Arti sudah dekat di sini tuh sebentar lagi. Jadi kamu tunggu aja. Bukan gak diijabah, tapi sebentar lagi akan datang. Sebentar lagi di sini Allah lebih tahu rahasianya. Walaupun ujian bukan berarti mudah gitu. Nanti kalian renungkan deh firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 214 yang tadi saya sebutkan akhir ayatnya ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kalian mengira akan dibiarkan saja atau kalian akan masuk ke dalam surga sementara belum datang kepada kalian ujian-ujian yang pernah datang kepada orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan ujian fisik, ujian harta, ujian perasaan, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Saking lamanya mereka diuji, saking beratnya ujian mereka, semua sudah dirasakan, ada fisik, ada harta, ada perasaan. Apa jawaban Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah sangat dekat? Artinya semakin berat ujian, semakin dekat waktu pertolongan. Tapi tetap ada waktu yang dibutuhkan untuk belajar sabar di situ. Kita selama ini kuat menunggu manusia, kuat menunggu urusan dunia. Kenapa kita nggak kuat menunggu janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih pasti? Padahal manusia tidak semuanya tepat janji. Kalaupun dia baik, tapi dia punya uzur. Tapi Allah yang maha tepat janji dan maha kuasa untuk memenuhi janjinya. Jadi kalau menunggu janji manusianya aja kita sabar, menunggu kebaikan dari manusianya aja kita sabar, apalagi harusnya menunggu janji-janji Allah yang jauh lebih worth it dari janji apapun. Maka teman-teman jangan berkecil hati. Allah cuma minta kalian menunggu, bukan tidak mengijabah doa kalian. Nabi Ayub menunggu 17 tahun. Nabi Yusuf di dalam penjara menunggu 10 tahun sampai terjadi keajaiban, tiba-tiba dibebaskan. Gak ada vonis buat Nabi Yusuf akan 10 tahun. Mungkin dia akan dipenjara seumur hidup. Jadi gak ada kepastian kapan dia akan keluar dari penjara. Dia hanya menunggu saja. Setelah 10 tahun baru terjadi keajaiban dengan raja yang bermimpi dan tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya selain Yusuf. Musa menunggu 20 tahun. Ibrahim menunggu 50 tahun sampai dikaruniai Ismail. Zakaria menunggu 50 tahun sampai dikaruniai Yahya. Nuh menunggu 950 tahun sampai Allah menangkan dakwahnya. Nabi Muhammad menunggu 13 tahun sampai Allah suruh beliau untuk hijrah dan dibenangkan dakwahnya di Madinah. Semua disuruh tunggu. Kenapa disuruh tunggu? Kenapa nggak disegerakan? Karena kalau disegerakan kita nggak akan pernah belajar makna sabar. Padahal sabar itu adalah puncak dari keimanan. Jadi Allah bukan tidak mengijabah doa kalian teman-teman. Allah hanya meminta kalian untuk menunggu. Dan kata Allah, ala inna nasrullahi qarib. Sebentar lagi pasti akan ditolong. Barakallahu fikum.